Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Rabu malam Kamis 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 18 September 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam masjid dalam komplek Mahat As-Sunnah Banda Aceh, Daerah Istimewa Aceh, dalam sebuah kajian tematik membahas tema Mu'awwiqat fi Talabil Ilm, pantangan dalam menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para santri-santri dan juga para asatidzah Mahat As-Sunnah Banda Aceh, Daerah Istimewa Aceh, dan juga para ikhwah sekalian yang berhadir di dalam kajian kali ini. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan menuntut ilmu agama. Karena yang hadir ada dua jenis jamaah. Yang pertama, para santri Mahat As-Sunnah yang belajar ilmu agama dengan aturan yang sudah diatur oleh Ma'had As-Sunnah.
dan tujuannya dari belajar ilmu agama tersebut adalah untuk menjadi penuntut ilmu setelah selesai dari ma'had ini, baik yang masuknya dari kelas setelah SD atau yang masuknya jenjang tadribud du'an. Sisi yang kedua dari jamaah yang hadir adalah kaum muslimin, para ikhwah dan akhwat yang tidak belajar ilmu agama secara sistematis, mendasar, akan tetapi sering hadir di majelis-majelis ilmu, mengenal dakwah, sunnah, dan kemudian sering menghadiri majelis-majelis ilmu. Mereka juga disebut sebagai penuntut ilmu agama. Tetapi tentunya yang mengkhususkan dirinya menuntut ilmu agama lebih khusus sistem dalam belajar menimba ilmu agama, berbeda dengan yang hanya hadir di majelis ilmu saat kajian, apalagi kajian yang mungkin ustadz luar yang datang. Maka tema penghalang menuntut ilmu, kalau dilihat dari audiens atau jamaah yang hadir, maka temanya harus dibicarakan dari dua sisi. Pertama, penghalang-penghalang menuntut ilmu untuk para santri. Dan santri yang dimaksud adalah para santri yang setelah dari sini mereka akan melanjutkan menimba ilmu agama, jenjang universitas atau jenjang yang lebih tinggi lagi. Yang di sini adalah dasar yang didapatkan. Kemudian audien yang kedua yang hadir sebagai jamaah umum, jamaah yang mengaji dakwah sunnah, ingin menuntut ilmu, ingin tahu. Maka saya sering mengatakan, kalau Anda sebagai seorang penuntut ilmu, baik itu jenjang SMP, SMA, atau yang setara dengannya, kalau di sini seperti ada yang diterima dari umur setelah 12 tahun, ada yang untuk tadribud du'an, maka tidak cukup untuk menimba ilmu agama sampai selesai tadribud du'an saja 3 tahun. Habis itu tidak duduk lagi belajar. Tidak, harus terus niatkan dirimu menjadi seorang ahli agama, seorang alim, seorang yang akan diambil manfaat ilmunya. Harus belajar setelahnya. Keliru seseorang mengatakan, saya sampai tadribud du'an selesai. Ya. Karena jalurmu, wahai para santri, sudah berbeda. Allah bertakdir engkau dari mulai lulus SD sampai nanti SMA sudah menuntut ilmu agama. Maka jalurnya sudah berbeda dengan orang-orang awam yang SMP, SMA, yang porsi agamanya sangat sedikit sekali, bahkan tidak ada. Jangan sampai menuntut ilmunya hanya sampai jenjang tadribud du'at. Harus punya tekad ke jenjang yang lebih tinggi,
sehingga benar-benar menjadi ahli ilmu, menjadi alim, menjadi yang disebutkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Nah, adapun kawan-kawan, makanya saya tadi nanya kepada Ustadz yang mengantar saya dan menjemput, siapa audiensnya, santri dan juga jamaah. Kalau santri, pembicaraannya nanti lain, karena saya berhadapan dengan calon-calon ulama, calon-calon pendakwah, calon-calon ahli agama. Tapi kalau seandainya yang hadir adalah para ikhwah dan akhwat yang mereka kepala keluarga, yang mereka ibu rumah tangga, yang kalau pulang tidak menjadi pendakwah, maka cara belajarnya beda. Cara belajarnya pun berbeda. Saya sering mengatakan ikhwah-ikhwah yang seperti ini, terutama yang kenal dakwahnya dari mulai umur 30-an, 40-an, sudah punya anak, sudah punya istri, maka yang paling utama bagi mereka adalah belajar yang ditunjuki oleh Jibril alaihissalam saat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusuma ramadan wa tahujja baitillahil haram. Belajar rukun Islam dengan secara sistematis berdalil oleh seorang ustadz, dan ustadznya nggak mesti harus dari Banjarmasin. Ustadznya ustadz lulusan Yaman, kemudian panggil ke rumah atau datang ke masjid, belajar ke rukun Islam dari dasar. Contoh 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama syahadat la ilaha illallah. Apa maknanya yang benar? Apa konsekuensinya? Apa syarat-syaratnya? Apa pembatal-pembatalnya? Apa rukunnya dari la ilaha illallah? Pelajari itu pelan-pelan. Nah, ini bukan untuk santri, tapi untuk orang awam yang kalau pulang ke rumah besok pagi masuk kantor, bukan penuntut ilmu yang memang diproyeksikan untuk jadi ahli agama, jadi ulama, ahli fatwa, belajar ngajar kayak begini, duduk bersimpuh di hadapan para syekh bertahun-tahun, belasan tahun. Nah, beda caranya. Muawwiqatnya pun berbeda. Penghalang-penghalangnya pun berbeda. Apalagi setelah Covid, udah malas duduk di majelis ilmu, sukanya nonton reels di Instagram, short di YouTube. Nah, itu beda lagi nanti pembicaraannya. Naik ke rukun yang kedua, syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Apa maknanya? Apa konsekuensinya? Apa pembatal-pembatalnya? Pelajari secara detil, berdalil, pelan-pelan.
Itu yang menjadikan ikhwah dan akhwat jadi mumpuni dan tidak akan goyah saat ada syubhat, syahwat yang ringan. Dia kokoh dengan sunnahnya, dia kokoh dengan. Baru setelah itu belajar sholat. Sholat tidak akan sah kecuali belajar tentang toharah. Toharah belajar dari mulai wudu, mandi besar, kemudian tayamum, mengusap di atas khuf, mengusap di atas khimar. Baru belajar sholat dengan dalil-dalilnya. Dan wajib itu dipelajari. Tidak boleh tidak belajar. Nah, ini untuk orang awam yang saya katakan tadi. Baru nanti belajar puasa, belajar haji, zakat, baru naik rukun iman. Adapun santri ada tata cara sendiri belajarnya. Menghafal Quran dulu. Sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, la yajlisu fi hadzal majlis illa man hafizal Quran. Jangan ada yang duduk di majelis ini kecuali yang sudah menghafal Quran. Apalagi kalian para santri yang umurnya baru 12, 13, 14, 15, 16, 17, maka gunakan otakmu untuk menghafal. Imam Ibnul Jauzi mengatakan al-hifdzu al-itqan. Siapa yang ingin jadi ulama mutqin, hafal, harus menghafal. Harus menghafal. Adapun orang-orang ikhwah-ikhwah yang tadi, ya, para suami, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, ya, suruh menghafal susah. Pulang ke rumah besok masuk kerja. Nah, tugasnya kalian ini. Nah, beda itu dua-duanya ini beda. Tapi saya akan berusaha pada pertemuan kali ini untuk menyatukan apa saja yang menjadi penghalang penuntut ilmu secara khusus bagi para penuntut ilmu, tullabul ilm, dan secara juga bagi para seorang muslim yang menuntut ilmu, yang ikut hadir di majelis ini. Kan beda nih. Sikap aja beda tuh. Para santri pegang buku catatan, ada senjata. Adapun ikhwah-ikhwah jiping, ngaji, nguping, masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Nah, beda kehidupannya, beda cara belajar agamanya juga. Nah, itu yang kadang-kadang menjawab sebuah permasalahan dan kegelisahan. Ustaz, saya sudah lama kenal dakwah, Ustaz. Tapi kenapa seakan-akan belum matang ilmunya? Ditanya masalah sujud sahwi, bingung. Udah lama ngaji. Ini saya tidak berbicara masalah santri. Sudah yang bicara masalah kawan-kawan yang ngaji ikut duduk di majelis ini. Bicaranya masalah sujud kepada selain Allah, tafsilat sujud kepada selain Allah, rincian sujud kepada selain Allah, bingung. Kenapa? Karena keliru metodologi belajarnya. Keliru. Akhirnya ilmunya tidak mumpuni. Apalagi di zaman sekarang, zaman banyak ustaz-ustaz kita sudah beken, punya followers jutaan. Jadi kalau datang dari luar Aceh, rame kajiannya. Nah, rame. Habis itu foto, alhamdulillah bisa menghadiri kajian beliau. Musyul faedah. Apa faedahnya kalau begitu? Ya. Nah, ini
Ini nasihat terutama bagi ikhwah dan akhwat yang hadir nuntut ilmu dan ikut pengajian. Yang hadir nuntut ilmu dan ikut pengajian. Harus, kalau ustadz yang datang dari luar itu fungsinya penyemangat. Tapi yang paling utama sehari-hari tentukan waktu untuk belajar rukun Islam, rukun iman, lalu belajar menata qalbu, lalu belajar zikir-zikir agar bisa mengamalkannya setiap hari, lalu yang kelima belajar amalan-amalan yang bermanfaat setelah mati. Yang keenam, belajar tentang hal yang tidak boleh dia bodoh karena dia bergerak di dalamnya. Pengusaha, belajar tata usaha yang benar sesuai dengan syariat Islam. Selesai. Nggak usah aneh-aneh belajarnya. Sehingga ilmunya mumpuni mendasar. Adapun ustaz tamu seperti ini hanya penggembira. Saya datang cuma menggembirakan dakwah saja. Yang paling utama antum hadir majlis rutin, baik di masjid ini atau di masjid-masjid yang lain. Siapa yang hadir cuma karena ramai, karena mungkin pernah melihat di media sosial, oh saya ingin tahu gimana sih wajahnya, gimana sih bentuknya, gitu saja, ya alhamdulillah datang majelis ilmu. Tapi yang benar-benar mumpuni ilmunya, kalau ingin belajar maka rutinlah. Nah, kalau santri beda lagi, sudah diatur oleh ma'had. Apalagi tadribud du'at, saya tadi mendengar tahapan-tahapan belajarnya luar biasa. Ikuti itu. Nah, di sana ada penghalang menimba ilmu agama. Materi ini saya ambilkan dari kitab Mu'awwiqatu Talabil Ilm yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdussalam bin Muhammad Ash-Shuwair hafizahullah, salah seorang ulama besar yang sekarang lagi digandrungi oleh para penuntut ilmu agama, muridnya dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan ilmunya sangat luas. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama sebelum saya menyebutkan tentang penghalang-penghalang menuntut ilmu. Ketahui baik-baik, menuntut ilmu adalah amal ibadah yang sangat agung di dalam agama Islam. Menuntut ilmu adalah amal ibadah yang sangat agung di dalam agama Islam. Mengapa demikian? Karena beberapa sebab. Nah, lihat di sini. Ini kalau untuk santri sudah di luar kepala sebenarnya ayat ini dan pemahaman terhadap ayat ini. Harus selalu di dalam ruhnya ayat ini. Ya. Kenapa menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18, "Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, dan juga para malaikat bersaksi, orang-orang berilmu bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Dia. Ayat ini memberikan pelajaran tentang keutamaan menuntut ilmu agama dari 3 sisi, min thalathati awjuh ala fadli talabil ilm. Awalan, anna Allah Ta'ala istashhadal ulama duna ghairihim min sairil bashar. Allah bersaksi atas kemuliaan para ulama dibandingkan
manusia lainnya. Wa hadza dalilu fadlih. Dan ini menunjukkan keistimewaan para ulama. Dan tidak bisa menjadi ulama kecuali harus belajar ilmu agama. Ada pepatah Arab mengatakan, laisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa kullu dzu ilmin kaman huwa jahilu. Bukan seorang alim, seseorang manusia dilahirkan dalam keadaan berilmu, harus menuntut ilmu. Dan yang bodoh dengan yang berilmu tidak akan pernah sama. Sisi yang kedua, annallaha qarana syahadatal ulama bi tauhidillah wa infiradihi bil uluhiyyah bi syahadatihi jalla wa ala nafsi fi hadzal amal. Allah menggandengkan persaksian para ulama. Tadi kan di ayat ada wal malaikatu wa ulul ilm. Allah bersaksi, para malaikat bersaksi, para ulama bersaksi. Persaksian Allah digandengkan dengan persaksian para ulama, dan yang disaksikan adalah tauhid. A'zamu syai' fil kaun. Sesuatu yang paling agung di atas muka bumi ini yaitu tauhid. Dan Allah bersaksi akan hal itu, dan para ulama bersaksi akan hal itu. Persaksian Allah dan persaksian para ulama digandeng tentang tauhid, menunjukkan keutamaan menuntut ilmu agama. Yang ketiga, anna fi dhimni hadzal istishhad tazkiyatan lil ulama wa ta'dilan lahum. Yang artinya dalam kandungan persaksian ini menunjukkan keutamaan para ulama. Lianna Allah la yastashhid min khalqi illa al-udul. Allah tidak pernah bersaksi untuk makhluknya kecuali yang adil, yang paling istimewa. Dan di sini adalah para ulama rahimahullah ta'ala. Nah, ini poin pertama yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu agama adalah ibadah paling agung. Bahwa dari surat apa? Ali Imran ayat berapa? Ayat ke berapa? Ke 18. Baik. Kemudian ayat yang kedua yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu agama, yaitu surat Thaha ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Para ulama mengatakan, "Anna Allah jalla fi'ala lam ya'mur nabiyahu bid-du'a wal izdiyad min ayyi syai' siwa al-ilmi syar'i." Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk berdoa dan meminta sesuatu tambahan dari apapun kecuali ilmu agama. Ya, tidak, Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk minta sesuatu oleh Allah kecuali ilmu agama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan menimba ilmu agama adalah ilmunya diambil manfaatnya oleh orang lain, dan ini yang menyebabkan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu." Jika anak Adam meninggal, terputus amalnya kecuali dari 3. Pertama, sedekah yang mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. Yang ketiga, anak saleh yang berdoa untuknya. Makanya setelah penjelasan ini,
Akhirnya para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan tidak ada sesuatu yang paling afdal setelah mengerjakan amalan wajib kecuali menimba ilmu agama. Dan ini berlaku bagi para santri, penuntut ilmu yang diproyeksikan untuk menjadi ulama, atau bagi orang awam yang kalau pulang ke rumah jadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, jadi muslim yang ingin berakidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, berakhlak yang mulia, bermuamalah sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Lihat perkataan para ulama tentang tidak ada amalan yang paling afdal setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menimba ilmu agama. Disebutkan oleh Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, Imamul Muhaddithin, "Ma a'rifu syai'an afdala min talabil hadith idza urida bihi Allah." Aku tidak mengetahui sesuatu apapun yang lebih afdal. Unnafi syai'an nakirah, wan nakirah fi siyaqin nafi ta'um. Peniadaan, syai'an menunjukkan kepada sesuatu yang belum ditentukan. Sesuatu yang belum ditentukan jika dalam bentuk redaksi tidak, atau peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Kalau kita terjemahkan tidak ada, aku tidak pernah mengetahui sesuatu apapun yang lebih afdal daripada menuntut ilmu hadis jika di dalamnya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Imam Az-Zuhri, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, beliau mengatakan, "Ma'ubidallah bi syai' afdal minal ilm." Allah tidak pernah diibadahi dengan sesuatu apapun yang lebih afdal daripada ilmu. Maksudnya menimba ilmu agama. Maka para santri bersyukurlah yang jadi penimba ilmu agama, dan jangan pernah mengganti kedudukan yang tinggi dengan kedudukan yang rendah, apalagi hanya sekedar karena ingin dunia. Ustaz, nanti kalau saya jadi ustaz, saya kerja apa, makan apa? Jangan. Ya, Allah sudah bertakdir kamu jadi santri, maka tugasmu selesaikan. Dan jangan putus. Ini juga pesan saya bagi orang tua, karena di zaman sekarang ada syubhat di antara para wali santri. Ustaz, tidak semua harus jadi ustaz kan? Nanti kalau semua jadi ustaz, siapa dokternya? Siapa tentaranya? Siapa arsiteknya? Ini masjid kan dibangun di atas seorang arsitek. Bukankah dia kalau sudah SMA berhak untuk pindah ke umum? Jangan diganti yang afdal dengan yang dani, yang adna, yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Ya, maka para ikhwah, ma'ubidal ilm bi syai' afdal minal ilm. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih afdal setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Ya, dibandingkan menuntut ilmu agama. Dan ini juga menjadi motivasi bagi ikhwah-ikhwah dan akhwat-akhwat yang bukan penuntut ilmu dalam istilah penuntut ilmu, yang kalau dia menuntut ilmu dia akan berdakwah, ahli fatwa, ahli agama. Enggak, antum kan menuntut ilmu hanya ingin karena agar tidak bodoh dalam agama, berakidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, muamalah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, kemudian berakhlak yang mulia. Beda dengan para santri ini. Ini calon-calon para ahli agama. Antum nggak kerasa ini nanti anak-anak ini, mereka yang duduk di sini, antum tetap di situ. Karena memang jalurnya sudah beda. Paham nggak maksud saya?
Ya. Jadi jangan heran. Ini calon-calon ini setelah 10 tahun yang akan datang, mereka yang duduk di sini. Sedangkan yang memang bukan jalur menuntut ilmu agama, nggak akan pernah duduk sini, nggak akan ngajar. Tetap jadi jamaah. Itu bedanya. Muawwiqatnya juga beda. Penghalang-penghalang menuntut ilmu agamanya juga berbeda. Nah, ustadz yang kadang menyamakan antara dua audiens ini salah. Ya. Jadi kalau seandainya pengajian di dalamnya santri semua, maka pembicaranya pun berbeda. Nah, dengan yang di dalamnya ada ikhwah. Begitu ya. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan, "Laulal ulama la sara an-nasu kal bahaim." Kalau bukan karena para ulama, maka manusia seperti binatang. Dan itu benar. Makanya wahai para santri, antum kalau nanti sudah jadi pendakwah, jangan takut untuk nahi mungkar. Dan di zaman sekarang salah satu ujian para ulama, para ahli agama, para tokoh agama yang mengajarkan ilmu kepada masyarakat, zaman sekarang ujiannya adalah dicaci maki, dihina. Sabar saja. Ya, sedikit dicaci maki, dihina, sabar saja. Ada orang komentar di media sosial, ini ustadz paling bodoh sedunia. Udah sabar aja. Ayo, saya katakan dalam kalbu saya, ayo kita. Siapa yang paling sabar di antara kita? Ente sabar mencaci saya, dan saya sabar tetap di atas ilmu agama untuk menyebarkan Al-Quran hadis Rasulullah SAW. Harus sabar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat Imam Ahmad rahimahullah berkata dalam kitab Madarijus Salikin yang dinukilkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. An-nas ilal ilm ahwaju ilaihi min at-ta'ami wasyarab. Manusia lebih memerlukan ilmu dibandingkan makan dan minum. Mengapa? Wa dzalika li anna ar-rajula qad yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi marratan aw marratain. Amma hajatuhu lil ilm fahiya bi'adadi anfasih. Allahu akbar. Kenapa? Karena seseorang perlu makan minum sekali dua kali selesai. Tetapi seseorang hajatnya kepada ilmu, maka ini bagaikan hajatnya pada nafas. Bagaikan hajatnya terhadap nafas. Nah, ini beberapa poin yang berkaitan dengan pentingnya menimba ilmu agama. Ya, pentingnya menimba ilmu agama. Sekarang kalau sudah merasa bahwa pentingnya menimba ilmu agama, salah satu juga yang menunjukkan keutamaan menimba ilmu agama adalah hadis Rasulullah SAW yang sangat terkenal dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan untuknya agama. Khairan di sini adalah kata nakirah dalam tata letak jawaban sebuah syarat. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, dan ini umum, kebaikan apapun, dunianya, akhiratnya, maka para santriku, jangan takut dengan duniamu kalau ingin jadi penuntut ilmu. Allah jaga. Ya. Ada sebagian para santri kadang putur nuntut ilmu gara-gara memikirkan nanti saya makan apa, kerja apa. Saya mau punya anak, istri, saya makani apa? Masa dengan buku saya makani? Kan enggak mungkin. Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu
siapa yang akhiratnya adalah orientasinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ghinahu fi qalbi, rasa cukupnya di dalam kalbunya. Kemudian wa jama'a lahu syamlah, Allah akan kuatkan usaha dunianya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Wallahi billah tallah, dunia akan datang kepadamu nak santri-santri ini. Jangan pernah futur untuk tetap jalan di atas ilmu agama. Dunia akan datang dalam keadaan engkau tidak perlu dengannya. Nah, ini pembicaraan kalau sama santri. Kalau sama kawan-kawan, enggak, antum harus kerja. Harus menafkahi anak istri. Nah, itu bedanya. Jadi jangan disamakan. Keliru kalau ada ustaz yang menyamakan. Baik, yufaqihu fiddin. Syaratnya dapat khairan dari yufaqihu fiddin. Allah akan memahamkan kepadanya ilmu agama. Ada penjelasan dari Imam Al-Qayyim yang menarik. Beliau mengatakan, "Hada in urida bihi al-fiqhul mustalzimu lil amal." Yang dimaksudkan dalam hadis ini, khairan, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Pemahaman agama yang dimaksud bukan hanya sekedar hafalan, pengetahuan, tetapi al-fiqh al-mustalzim lil amal. Pemahaman agama yang mengkonsekuensikan, yang membawa seseorang untuk beramal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan itu salah satu keistimewaan menimba ilmu agama. Sekarang kita masuk kepada poin yang pertama. Sudah azan belum? Hah? Azan dulu. Baik, tafadhol, azan dulu. Itu tadi muqaddimah. Belum isinya.
Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita menyebutkan beberapa penghalang penuntut ilmu, terutama penghalang-penghalang tersebut untuk memang para penuntut ilmu yang mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama. Dan nanti akan saya singgung kepada yang memang hadir sebagai jamaah dalam kajian majelis ini. Penghalang pertama adalah an yakuna al-mar'u mutakabbiran fihi. Seseorang menyombongkan dirinya di dalam ilmu. Maka Imam Mujahid rahimahullah pernah berkata, Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Imam Mujahid jika menafsirkan sebuah ayat Al-Quran, maka para ulama mengatakan, idza ja'aka an Mujahid fahasbuk. Jika datang kepadamu tafsir ayat Al-Quran dari Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, maka cukup itu sebagai tafsir yang mumpuni. Muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, la yunalul ilm atau la yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu seorang yang pemalu dan seorang yang menyombongkan dirinya. Apa maksudnya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Karena orang yang menimba ilmu agama, dia harus duduk di hadapan gurunya, sabar dengan keberadaan gurunya di hadapannya, sabar dengan mungkin kadang-kadang jafa, kekerasan gurunya. Kalau dia tidak tawadhu, merendahkan diri di hadapan gurunya, maka susah dia untuk menimba ilmu agama. Maka penghalang pertama seseorang menimba ilmu agama adalah menyombongkan diri. Dan sombong yang dimaksud di sini adalah meremehkan seseorang, terutama guru. Makanya para santri hati-hati. Ilmumu tidak akan berkah nak kalau seandainya kamu masuk kelas kemudian menganggap ilmu guru ini rendah, apalagi menggibah guru dengan mengatakan ilmu guru ini rendah. Ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal mar'a idza ta'azzama wa takabbara khaffadahu Allah azza wa jalla. Sesungguhnya seorang hamba jika dia menyombongkan dirinya, membanggakan dirinya, Allah akan rendahkan dia. Ya. Ini adalah penghalang penuntut ilmu yang pertama. Malas untuk mendengar dari Ustadz Fulan karena merasa dirinya lebih tinggi daripada ilmu sang ustadz. Maka ini tidak akan pernah dapat ilmu agama. Ada hal yang menarik disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu tentang perkataan dalam riwayat Bukhari dari Umar bin Abdul Aziz. La tazalu hadhihi al-ummah fi khair ma kana al-ilmu fil masajid. Masih saja umat ini dalam kebaikan selama ilmu di dalam masjid. Maksudnya selama dia mau belajar ilmu ke masjid. Adapun yang kadang-kadang diluaskan rizkinya, tidak mau nuntut ilmu, dia maunya ustadznya yang datang, ya, sedangkan dia tidak mau ngumpul dengan orang-orang umum, maka ini susah dapat ilmu. Ini termasuk daripada menyombongkan diri dalam menimba ilmu agama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah menarik. Seorang ulama
berdebat dengan gurunya. Karena gurunya ini adalah ulama besar, sampai kepada perdebatan yang sengit dalam permasalahan fikih. Kemudian sang guru meludah ke wajah muridnya yang juga alim ini. Maka seorang murid ini mengatakan, ludah ini adalah tahir bi ijma'il muslimin. Ludah ini suci dengan kesepakatan kaum muslimin. Ini tawadhu di dalam menimba ilmu agama. Maka harus kalbunya dihilangkan rasa sombong dalam menimba ilmu agama. Terutama di zaman sekarang yang seseorang mudah untuk menyombongkan diri. Kenapa? Karena dia mulai tahu ustadz ini bacanya di kitab mana. Apalagi di zaman sekarang seseorang tinggal tanya ke Syekh Google. Akhirnya malas duduk di majelis ilmu agama. Makanya antum lihat di komentar-komentar, kalau seandainya melihat komentar-komentar para kaum muslimin di dalam video-video ustadz, ada yang mengatakan, maaf ustadz, saya tidak setuju pendapat ustadz. Ya akhi, zaman dulu nggak pernah ada seperti itu. Sekarang timbul kesombongan karena merasa dia sudah lebih faham dari ustadznya. Maka hati-hati para penuntut ilmu, baik yang awam atau yang memang di dalam garis menuntut ilmu. Jangan pernah menyombongkan diri di dalam menuntut ilmu agama. Kapan kita duduk kepada seorang syekh, kita sudah pastikan diri kita untuk menimba ilmu agama kepadanya, maka jangan menyombongkan diri. Yang sudah tahu, maka biarlah itu sebagai pengetahuan kita. Yang tidak tahu, maka ambil sebaik-baiknya. Ada sebagian para penuntut ilmu tahu beberapa permasalahan pelik di dalam ilmu agama. Akhirnya dia nyoba-nyoba tanya kepada ustadz. Ustadz, apa hukum ini ustadz? Saya baca di sini kayak begini, rawinya kayaknya lemah dan seterusnya. Kalau di dalam bahas masalah ilmu agama, kita ada kitab-kitabnya, oke, nanya begitu. Akan tetapi di dalam majlis ilmu, maka tawadhu'lah. Seorang tidak akan pernah dapat ilmu agama dengan menyombongkan diri. Ini penghalang pertama. Yang kedua, an yasta'jilal mar'u fi tahsilih. Tergesa-gesa di dalam menimba ilmu agama. Tergesa-gesa di dalam menimba ilmu agama. Jangan sampai sudah merasa banyak ilmu agamanya. Yang menarik di sini ada riwayat yang dibawakan oleh Fadilat Syekh Abdul Salam Asy-Syuairi bahwa Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah lamma hadarathu al-wafah sami'a haditsan yurwa 'indah. Ketika beliau dalam keadaan sakit keras, maka beliau mendengar hadis yang disebutkan di sisi beliau dalam keadaan beliau sakit keras. Fa akhadha dawatan wa qalaman wa waraqan thumma kataba hadzal hadits alladhi sami'a wa huwa ala firashi mautih. Beliau ngambil pulpen, kemudian kertas, lalu beliau tulis dalam keadaan beliau sakit keras. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu akan selalu dituntut, dicari sampai meninggal. Jangan merasa sudah banyak ilmunya lalu terputus, itu kekeliruan besar. Ya. Itu kekeliruan besar bagi seorang penimba ilmu agama dan tidak akan pernah dapat ilmu seperti itu. Coba perhatikan perkataan Ali bin Madini. Berkata Muhammad bin Syihab bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Hadzal ilm in akhadtahu jumlah dhahaba minka jumlah, wa in ataitahu kullak a'taka ba'dha." Ilmu ini kalau engkau ambil
sejumlahnya satu kesatuannya, maka akan hilang darimu juga satu kesatuan. Jika engkau memberikannya untuk ilmu tersebut dalam keadaan engkau mengerahkan seluruh tenagamu, engkau akan dapatkan sebagian saja. Artinya apa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan cepat merasa sudah berilmu agama, sudah banyak ilmunya. Saya beri contoh ya. Besok saya akan bahas tentang mengenal tauhid. Kemudian ada lagi sesi keduanya mengenal kesyirikan. Mungkin sebagian orang mengira, paling itu tauhid bagi negeri 3. Kemudian ustaznya bicara begini. Maka yang seperti ini enggak akan dapat ilmu. Nah, Syekh kemudian menyebutkan beberapa potret orang yang tergesa-gesa dalam menimba ilmu agama. An yakunal maru harisan ala an yatasaddar wa ala an yufti wa an yatakallam. Seseorang semangat untuk mempunyai majlis ilmu, semangat untuk berfatwa, semangat untuk berbicara di hadapan orang banyak. Maka ini hati-hati, ya, hati-hati. Ada sebagian orang tidak mau buka tanya jawab karena gurunya masih ada. Nah, itu kita dapati di Masjid Nabawi. Tidak mau buka sesi tanya jawab karena gurunya masih ada. Meskipun dia sudah diperbolehkan untuk mempunyai majlis di Masjid Nabawi, nggak mau punya majlis tanya jawab. Habis ngajar selesai, tidak ada sesi tanya jawab. Kalau ingin nanya, sana kepada guru saya. Itu ilmu. Lihat, Imam Ibnu Abi Dunya berkata, adraku 70 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum idza su'ila al-mas'alah ahalaha li sahibi hatta ta'uda lil awwal. Aku mendapati 70 orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ditanya sebuah permasalahan, dia akan alihkan permasalahan tersebut kepada kawannya yang lain, sampai yang bertanya kembali kepada yang ditanya yang pertama. Kalau sekarang enggak, afwan, izin ustaz, izin menjawab ustaz. Habis itu jawabannya sepertinya halal, sepertinya. Kita dapat dari mana sepertinya? Ya. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullah kana yus'alu katsiran 'anil mas'alah, tilwal mas'alah, fayaqul la a'lam, la a'lam, la a'lam. Sering beliau ditanya tentang beberapa permasalahan, beliau mengatakan saya tidak tahu. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Itu sekelas Imam Ahmad rahimahullah. Maka kemudian qila li tilmidhi Abi Bakar Al-Athram, lima Ahmadu kana yukthir min la a'lam. Qala li ilmihi bil khilaf. Oh subhanallah. Kata murid Imam Ahmad, Abu Bakar Al-Athram, kenapa Imam Ahmad sering sekali mengatakan saya tidak tahu, saya tidak tahu. Ya. Kata muridnya Abu Bakar Al-Athram, karena Imam Ahmad mengetahui di dalam permasalahan tersebut ada khilaf. Sekedar ada khilaf saja beliau tidak mau menjawab. Ini pelajaran berat terutama di zaman sekarang yang semua orang bisa nulis, semua orang bisa bikin video, semua orang bisa menyebarkannya dengan mudah. Hati-hati para ikhwan. Jangan tergesa-gesa untuk merasa sudah banyak ilmunya. Kita duduk di majlis Al-Syekh Al-Allama Al-Muhaddithul Madinah, alim min ulama baqiyati ulama is-salaf, Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah. Saya duduk hampir 5 tahun. Sering sekali mendengar beliau mengatakan kalau sudah ditanya tentang talak, rujuk, warisan,
Maka beliau mengatakan, raji'il mahkam, silahkan pergi ke pengadilan. Iya. Kenapa? Karena jawaban ahli fatwa itu tidak mengikat, sedangkan yang ditanyakan tentang pertanyaan yang berkaitan dengan ikatan, kemaluan, harta. Kemaluan dan harta. Urusan talak, rujuk, nikah itu urusan kemaluan. Kemudian urusan harta waris itu adalah urusan harta. Kalau seandainya salah jawab, maka akan jangan-jangan memakan harta orang lain ataupun menghalalkan kemaluan yang lainnya. Itu fikih namanya. Dan itu tidak didapat para santri sekalian, kecuali bagi orang yang duduk lama bermajlis dengan para syekh. Jangan bermudah-mudah langsung tasaddur, duduk baru ngaji sekian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, an yarghab al-mar'u fi ilmihi bid-dunya wa an yarghaba 'anil akhirah. Penghalang yang ketiga dari menimba ilmu agama adalah seseorang menginginkan dunia dari ilmunya dan tidak menginginkan kehidupan akhirat. Abu Bakar Al-Marruzi ketika bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, la yanbaghi li ahadin an yatlubal ilm illa biniyah. Kata Imam Ahmad, tidak pantas seseorang menuntut ilmu kecuali dengan niat. Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah, yang muridnya Imam Ahmad, berkata, man niyatu fil ilm? Apa itu niat di dalam menimba ilmu agama? An tanfiyal jahla an nafsik wa an tu'allima ghairak. Engkau berniat meniadakan kebodohan dari dirimu dan niat juga untuk mengajari orang lain. Kalau seandainya niatnya ingin dunia, maka dia akan terkena futur. Karena di dalam majlis ilmu tidak ada dunianya. Ya, kalau ingin nyari harta jadi pengusaha, nak. Para santri, kalau ingin kaya jadi pengusaha. Jangan jadi ahli ilmu agama. Man talabal hadits aflas. Siapa yang menuntut ilmu hadis, maka dia akan miskin. Karena selalu belajar, selalu beli kitab, selalu belajar sampai pintar. Kalau ingin kaya, jadi YouTuber. Kaya. Ya. Bahkan nanti kuliah di Saudi jadi YouTuber. Bukan menuntut ilmu. Maka salah satu mu'awwiqat, penghalang paling besar dalam menimba ilmu agama adalah keinginan seseorang dari menimba ilmu agama kekayaan dunia. Karena sudah salah niat. Niat yang benar dalam menimba ilmu agama, antan fil jahl an nafsi, menghilangkan kebodohan dari dirimu. Dan kebodohan itu penyakit sangat mematikan. Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkib muttafiqan. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzaka 'alimur rabbani. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Dan obatnya dua perkara yang sejajar. Dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh guru yang rabbani. Maka hati-hati dari kebodohan. Dan saat seseorang menimba ilmu agama, jangan menginginkan dunia, tetapi niatnya adalah
ingin agar dia hilang kebodohannya, kemudian bisa ngajarkan orang lain. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dunia yang dimaksud baik harta, tahta, atau wanita. Berapa banyak pendakwah, ini hati-hati ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Pendakwah menipu para akhwat, terutama di zaman sekarang. Para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah kadang-kadang bertanya kepada ustaz. Ustaz menjawab dengan jawaban yang indah, bagaikan mimpi. Indah jawabannya. Sedangkan jawaban itu tidak dapat dia dapatkan dari suaminya. Akhirnya perempuan tersebut berselingkuh dengan sang ustaz. Hati-hati. Dunia yang dimaksud baik harta, tahta, atau wanita. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghalang yang keempat. Dan untuk bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir sebagai majlis ilmu, bukan penuntut ilmu yang memang diproyeksikan untuk menjadi ahli ilmu, maka saya nasihatkan, dunia juga yang membuat seseorang malas duduk di majlis ilmu, terutama setelah COVID ini. Sibuk berdagang, sibuk mencari harta, kadang-kadang hari-harinya bekerja 3 kali waktu kerja, jam 8 sampai jam 4, nanti jam 6 sampai jam 10, kemudian jam 2 pagi sampai jam 5, 3 kali waktu kerja. Pemburu real, dolar, dan rupiah. Ini yang menyebabkan seseorang malas untuk duduk di majelis ilmu. Apalagi di media sosial dia lihat, sepertinya orang sukses adalah orang yang kalau musim liburan bawa keluarga kemana-mana. Ya, akhirnya yang ada dalam benaknya hanya dunia saja. Apalagi kalau seandainya sudah dibarengi dengan sifat sombong. Ustaz ngaji tauhid paling itu aja. Malas duduk di majelis ilmu. Dan salah satu kunci disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, saat seseorang kena futur, malas dalam beribadah, termasuk di dalamnya menimba ilmu agama, adalah ingat akhirat. Antum cek saja dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang kenikmatan dunia, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nikmat surga. Ya, nikmat surga. Contoh misalkan Allah berfirman dalam Al-Quran, Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarah minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Diindahkan kepada manusia syahwat terhadap perempuan, anak, harta, emas, perak, kuda-kuda pilihan, pertanian, peternakan. Kemudian setelah itu, kalau itu melalaikanmu dari dunia, dari ibadah, maka yakinlah wallahu indahu, dan Allah di sisinya husnul ma'ab, surga tempat tinggal yang paling terbaik. Maka salah satu konsep dalam Al-Quran agar seseorang semangat beribadah, semangat menuntut ilmu, bahwa surga lebih indah daripada dunia yang engkau kejar. Dan ada perkataan menarik, ini hari-hari ini saya sering sebarkan di tengah kaum muslimin. Perkataan menarik dari Asy-Syaikh Al-Allamah, alim min ulama baqiyatis salaf, Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Beliau mengatakan, hafalkan ini, para santri tulis, sayandamul insan, manusia akan merasa menyesal, amma qaribin, sebentar lagi dia akan menyesal. Hina intaqala min dari dunya ila daril akhirah, ketika dia berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Annal mal
bahwa harta alladzi at'aba nafsahu min ajli, yang disebabkan karena harta tersebut dia capek, karena harta tersebut dia letih, la yahmilu ma'ahu illa kafanuh. Nanti kalau sudah masuk kubur ternyata harta seluruhnya tersebut tidak akan dia bawa kecuali 2 kain kafannya. Ini para ikhwan dan akhwat yang bukan santri, semangat menuntut ilmu. Harta yang kamu perjuangkan, yang seseorang kadang-kadang lupa daratan gara-gara ingin dapat harta tahta, maka yakini baik-baik, la yahmilu ma'ahu illa kafanuh. Kalau sudah manusia berpindah dari kehidupan dunia kehidupan akhirat, tidak akan dia bawa kecuali cuma 2 kain kafannya. 2 kain kafan ini yang kadang membuat seseorang memutuskan hubungan rahim. 2 kain kafan ini yang kadang seseorang terputus dengan bapak ibunya karena merantau, nggak pernah menghubungi orang tua, hanya ingin mendapatkan 2 kain kafan. Rendah sekali orang tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Konsep Al-Quran begitu juga disebutkan dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang bahwa konsep kalau seorang sedang futur, sedang malas beribadah karena dunia, maka ingatlah kehidupan akhirat. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfaran thumma yakunu hutama fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setelah itu Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Subhanallah. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan, melalaikan perhiasan, saling berbangga di antara kalian, saling berbanyak-banyakan dalam harta, anak, seperti hujan yang turun kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang hijau yang mempesona para petani. Kemudian tidak lama setelah itu dia menguning, hancur. Dan di akhirat yang ada hanya 2 hal, siksa yang pedih, neraka, atau ridha dari Allah, masuk surga. Dan kehidupan dunia tidaklah kecuali perhiasan yang menipu. Kalau sudah tertipu dunia, malah salat berjamaah. Nah, ini gaya-gaya kajian sama orang awam begini. Malah salat berjamaah gara-garanya di dunia. Jamaah kalau seandainya kalau salat berjamaah datang salat masbuk paling terakhir. Kapan itu? Masbuk paling terakhir yang mana? Pas tahiyat. Pengalamannya. Pas tahiyat. Kenapa? Sibuk dunia. Sibuk dunia. Malas nuntut ilmu, sibuk dunia. Konsep agar itu hilang, semangat lagi menimba ilmu agama, ingat, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samai wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Harus semangat menuntut ilmu agama. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, itu Muawwidh yang keempat. Yang kelima, yang ketiga ya, betul? Yang keempat. Sekarang yang keempat. Baik. Yang keempat, penghalang menuntut ilmu agama adalah an yadhunna al-mar'u fi nafsi annaha hiya allati taktasib wa la yanzur li'aunillah azza wa jalla. Seorang mengira ilmu yang dia dapat itu karena kepintarannya, karena semangatnya, karena kekuatan hafalannya, tidak melihat bahwa itu adalah pertolongan dari Allah.
Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dan menyandarkan kelebihan kepada Allah adalah salah satu kiat agar seseorang istiqamah dalam menimba ilmu agama. Doa dan menyandarkan kelebihan kepada Allah adalah salah satu kiat seseorang semangat tetap menimba ilmu agama. Terus berdoa kepada Allah. Allah sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik, innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, berikan aku petunjuk terhadap apa yang diperselisihkan di dalamnya dari kebenaran dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada yang dikehendaki kepada jalan yang lurus. Maka para ikhwah, kalau ada orang mengira bahwasanya ilmu yang dia dapat adalah karena kepintarannya, karena kesemangatannya, karena kegigihannya, maka dia akan terputus dari menimba ilmu agama tersebut. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan petunjuk, karena seseorang tidak akan dapat ilmu agama kecuali dengan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ini penting. Penghalang penuntut ilmu agama yang kelima adalah alla ya'mal al-mar' bihi. Seorang tidak mengamalkan ilmunya. Dan ada kitab menarik yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, yaitu Thamaratul Ilm Al-Amal. Buah ilmu adalah beramal. Maka diharapkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar membaca buku ini. Ini buku menyebutkan kepada kita bahwasanya buah dari berilmu adalah amal. Sebagaimana perkataan yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mensyarah hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yang menginginkan yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan agama untuknya. Kata Imam Al-Qayyim, hadza idza urida bil fiqh al-ilmul mustalzimu lil amal. Dipahamkan oleh Allah agama, tanda kebaikan dari Allah. Ini jika yang dimaksud dipahamkan adalah ilmu yang berbuah pengamalan dari ilmu tersebut. Wa amma in urida bihi mujarradul ilm fala yadul ala anna man faqaha fid din faqad urida bihi khairan. Adapun hanya sekedar tahu, hafal, maka ini tidak menunjukkan bahwa itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, yang kelima adalah mengamalkan ilmu. Dan salah satu buruknya tidak mengamalkan ilmu, maka dia akan menjadi orang-orang yang al-maghdubu alaihim, dimurkai oleh Allah, yaitu Yahudi yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Yanbaghi li sahibil Qur'an an yu'rafa bi lailihi idza an-nasu na'imun." Harus dikenal orang yang hafal Quran dengan bacaan Al-Qur'annya saat orang-orang sudah tidur. Menunjukkan bahwasanya para penghafal Al-Qur'an mengamalkan ilmunya,
dengan cara membaca hafalannya tersebut saat dia sholat tahajud. Wa yu'rafu bi shaumihi idzan nasu muftirun. Dan orang yang faham ilmu tentang puasa dikenal puasanya yang sesuai dengan sunnah apabila orang-orang sedang berbuka tidak berpuasa. Wa yu'rafu bi sukutihi idzan nasu khaidun. Orang yang berilmu ini diketahui dengan diamnya apabila orang banyak berbicara. Menunjukkan bahwa ilmu harus diamalkan. Dan salah satu pengamalan ilmu para ikhwan saya ingin menyinggung ini, para santri dari mulai sekarang jagalah marwah penuntut ilmu. Marwah penuntut ilmu. Ya. Marwah penuntut ilmu itu bagaimana? Beda pakaiannya dengan orang awam. Ya. Beda adabnya dengan orang awam. Jalan di depan ustadz, beda adabnya dengan orang awam. Salaman, senyum, bukan seliweran di hadapan ustaz. Harus jaga marwah penuntut ilmu. Salaman, senyum. Marwah penuntut ilmu. Pakaian juga beda. Mungkin yang ada di sini dia hadir dia pakai kaos. Karena dia bukan penuntut ilmu, hanya sekedar anggota jamaah majelis pengajian, nggak jadi masalah. Tapi kalau penuntut ilmu yang diproyeksikan jadi ahli agama, ya, beda pakaiannya, beda gaya hidupnya, beda gaya makannya. Harus dijaga marwah ilmu yang dia bawa. Yang ketujuh, yang keenam, alla yanshagil al-mar'u 'anil ilm. Seseorang tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang akhirnya menyibukkan dia dari menimba ilmu agama. Hati-hati tersibukkan dengan sesuatu yang bukan ilmu agama. Ya. Seperti di zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang melalaikan terutama bagi penimba ilmu agama. Di antaranya adalah media sosial, HP, gadget. Ini hal-hal yang melalaikan. Saya punya kawan, beliau dapat sanad dari seorang syekh di Madinah dan sanadnya tinggi antara beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin cuma 23 atau 24 orang. Sanadnya tinggi. Dan beliau mengatakan, Ustadz ini semenjak ada HP ini Ustadz, biasanya saya per pekan murajaah selesai 1 pekan. Sekarang kadang 1 bulan itu juga jarang. Itu hafid Al-Quran, punya sanad. Bagaimana yang tidak punya sanad? Maka jangan sampai seseorang tersibukkan dengan sesuatu selain ilmu agama. Di antara yang menyibukkan di zaman sekarang adalah hal-hal yang berkaitan dengan gawai gadget. Bahkan ada orang tidur dengan HP-nya. Tidur dengan HP-nya setiap malam begitu. Maka aib penuntut ilmu agama seperti itu. Yang dilakukan oleh penuntut ilmu agama kalau sudah malam, baca Quran. Terutama kalau dia sedang tidak safar, yang benar-benar hidupnya teratur rapi, maka baca Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui kaum Asy'ariyin di malam hari ketika mereka membaca Al-Quran. Yusma'u min buyutim dawiyun kadawiyin nahl. Didengar dari rumah-rumah mereka sebuah dengungan seperti dengungannya lebah. Baca Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila.
Bacalah Quran di malam hari. Waktu membaca Al-Quran di malam hari. Di samping dia menggunakan, kalau dia penuntut ilmu, ada halaqah pagi, ada halaqah duha, ada halaqah ba'da maghrib. Akan tetapi kalau dia sudah keluar dari ma'had, waktunya untuk membaca Al-Quran adalah di malam hari, saat orang-orang tidur. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qil. Pembacaan Al-Quran akan menjadi syafaat kelak di hari kiamat. Caranya bagaimana? Bacaan Al-Quran akan menghadap kepada Allah. I Rabbi mana'tuhun nauma bil-lail fasyafi'ni fi. Bacaan Al-Quran akan datang kepada Allah. Ya Allah, itu orang, aku larang dia untuk tidur di malam hari. Untuk apa? Membacaku. Menunjukkan bahwa waktu paling bagus membaca Al-Quran di malam hari. Dan Rasul SAW mempunyai hizib setiap malamnya baca Quran. Kalau hizibnya terlewat karena satu dan lain hal kesibukan, beliau ganti di siang hari. Maka semestinya penuntut ilmu agama, dan ini juga nasihat untuk yang awam dari ikhwan dan akhwat yang hadir, ya, maka malam adalah untuk membaca Al-Quran. Malam untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai tersibukkan dengan sesuatu selain ilmu agama. Kemudian, sesudah kita mengetahui 6 perkara yang berkaitan dengan diri seorang penuntut ilmu agama, maka kita berkaitan dengan metodologi dalam belajar ilmu. Yang pertama, tidak perlahan-lahan menimba ilmu agama. Maka di sini seperti tadribud du'at, program tadribud du'at dalam akidah misalkan dimulai dari al-usul ats-tsalatsa, kemudian naik al-qawaidul arba, kemudian usul sittah, kemudian setelah itu kitab tauhid, kemudian setelah itu nanti akidah wasithiyah, setelah itu nanti akidah at-tahawiyah, dan seterusnya. Jadi ada tahapan di dalam menimba ilmu agama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ar-rabbaniyun alladzina yu'allimuna an-nasa sighar al-'ilm qabla kibari." Orang-orang rabbani adalah orang-orang yang mengajarkan ilmu yang ringan sebelum yang beratnya. Itu yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Metodologi dalam belajar, jangan langsung masuk kepada jenjang yang tinggi, jenjang yang rendah dulu. Yang kedua, alla ya'khudhal mar'u al-'ilma an ahlihi. Mengambil ilmu harus dari ahlinya, jangan sampai sembarangan menimba ilmu agama. Harus dari ahlinya, dan ini sudah diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, innal ilma la yuntaza intiza'an min qulubil ulama. Ilmu itu tidak dicabut dari hati para ulama. Wa inna ma yuntaza'u al-'ilm bi mautil ulama. Fa idza mata al-ulama ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa aftau bi ghairi 'ilm fadallu wa adallu. Tetapi ilmu itu dicabut dengan matinya para ulama. Kalau sudah tidak tersisa para ulama, orang-orang akan menjadikan orang bodoh sebagai ahli agama. Akhirnya mereka ditanya tentang permasalahan agama, akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu, akhirnya sesat, menyesatkan. Kemudian Rasulullah SAW juga sudah memberikan isyarat bahwa menimba ilmu agama harus dari ahlinya. La tazalu hadhil ummah bi khair ma akhadul ilma anil akabir. Masih saja umat ini dalam kebaikan selama menimba ilmu agama dari yang tua-tua, tua ilmu dan tua umur. Tua ilmu dan tua umur. Ini metodologi dalam belajar ilmu agama. Kita dulu saat di Madinah
sering sekali dinasihatkan oleh para syekh kita, Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili, Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi, Syekh Saleh bin Abdul Aziz As-Sindi, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Mereka katakan, kalian selama di sini dan selama masih ada majlisnya Syekh Abdul Muhsin, duduk di sana. Wallahi para ikhwah, 3 bulan pertama saya duduk, saya nggak paham ini Syekh ngomong apa, karena ngomongannya cepat. Ngomongannya cepat. Kemudian yang dipelajari, pelajaran apa ini? Ternyata belajar hadis. Maka nasihat saya, carilah ilmu dari seorang yang alim, yang sudah berumur dan ilmunya dalam. Itu lebih utama dibandingkan ustadz muda atau syekh muda. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga adalah pelajari pokok-pokok ilmu sebelum cabangnya. Karena setiap ilmu ada pokoknya dan cabangnya. Dan khusus saya nasihatkan untuk belajar ilmu usul fikih. Jangan sampai dilewatkan itu ilmu. Ini pengalaman pribadi masalahnya. Karena dulu ketika kita nuntut ilmu, saya menganggap ilmu usul fikih itu kita dari hadis. Saya menganggap ilmu usul fikih banyak ilmu kalamnya, maka saya agak menjauhi. Ternyata ilmu usul fikih adalah ilmu yang sangat diperlukan bagi penimba ilmu agama. Maka jangan dilewatkan ilmu usul sebelum ilmu cabang. Ya, usul tafsir, usul fiqih, mustalah hadis, dan yang lain-lain. Nah, yang terakhir sebelum yang paling akhir, yaitu salah satu dari penghalang penuntut ilmu agama, terutama ini untuk para santri. Ini bedanya dengan yang bapak-bapak pengajian, ibu-ibu pengajian, yaitu dalam tidak mendalami bahasa Arab dengan baik dan benar. Ini penghalang betul. Syekh kami mengatakan, al-lughatul arabiyyah miftahul Islam. Bahasa Arab kunci agama Islam. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, la ya'rifu fadlal Qur'an illa man 'arafa al-lughatal arabiyyah. Tidak ada yang mengetahui keutamaan Al-Quran kecuali yang mengetahui bahasa Arab. Salah satu kekeliruan dan penghalang seseorang menimba ilmu agama, dia tidak mendalami dari dasar ilmu bahasa Arab. Ya. Nah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pengajian, saya pernah dicurhati oleh ibu-ibu pengajian, Ustaz, kami ini belajar bahasa Arab, Ustaz, sudah 3 tahun. Bahkan kadang-kadang kami dimarahi oleh suami-suami kami. Kenapa dimarahi? Karena waktu melayani mereka kami gunakan untuk privat online bahasa Arab, tapi ternyata nggak bisa bahasa Arab. Ya, maka bagi yang awam yang hadir dari ikhwan dan akhwat yang bukan penuntut ilmu, saya nasihatkan yang penuntut ilmu dulu deh, para santri. Bahasa Arabmu itu tujuannya ada berbagai macam tujuan. Yang pertama, membaca bahasa Arab dengan benar. Tuh. Yang kedua, memahami apa yang dibaca. Yang ketiga, mendengar orang yang berbicara bahasa Arab dengan baik dan benar dan paham. Yang keempat, berbicara dengan bahasa Arab dengan baik dan benar. Maharatu al-kalam, pintar pembicara. Maharatul qiraah,
kepintaran dalam membaca, maharatul istima', kepintaran dalam mendengar orang Arab ngomong, kemudian maharatul kitabah, kepintaran dalam menulis. Itu 4 komponen belajar bahasa Arab. Apa tadi? Maharatu al-kalam, kepintaran dalam berbicara. Yang kedua maharatu al-qiraah, membaca. Yang ketiga maharatu al-istima', mendengar. Orang Arab ngomong kita paham. Yang keempat maharatu al-kitabah, menulis. Nah, untuk bapak-bapak nggak perlu itu. Yang awam-awam nggak perlu itu. Kalau ingin juga belajar bahasa Arab, pelajari bagaimana cara saya membaca Al-Quran dan saya paham. Kalau saya berdoa, saya benar-benar memahaminya, itu saya cukup. Antum nggak usah belajar bahasa Arab kepentingan untuk biar bisa ngomong sama syekh. Syekh siapa juga yang mau ngomong sama antum? Paham nggak? Kan paham sekarang bedanya? Makanya kadang-kadang nggak nyatu, nggak selesai belajarnya, karena pelajaran santri antum ambil, sedangkan tujuan antum bukan itu. Paham maksud saya? Nah, itu. Kalau santri oke, harus 4 maharah tadi. Tidak bisa tidak. Antum seganteng apapun nggak bisa 4 itu, jelek. Paham ya? Sebagus apapun rupanya, secantik apapun, nggak bisa itu, jelek. Maharatul kalam, maharatul qiraah, maharatul istima', dan maharatul kitabah dalam bahasa Arab. Harus pintar bahasa Arab. Yang tidak bisa bahasa Arab jangan duduk menjadi pendakwah, nggak bisa. Yang ada merusak daripada memperbaiki. Harus bisa bahasa Arab. Modal dasar, modal utama berdakwah, menjadi pendakwah, punya majelis, ditanya ilmu agama adalah bahasa Arab. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, antum sabar. Kita menyelesaikan tadi secara ringkas kitab Mu'awwiqat Talabil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Salam bin Muhammad Asy-Syuair hafizahullah taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik.